Lunas dan peliknya skandal agunan kredit debitur di Bank Sumut hingga kini masih terus bergulir. Bahkan dugaan praktik mafia perbankan yang disebut-sebut telah menyelimuti kasus ini sejak awal, membuat langit perbankan di Sumatera Utara semakin gelap menghitam. Pasalnya, pengaduan penipuan, penggelapan agunan kredit dan pemalsuan surat dokumen serta tanda tangan ahli waris sah debitur untuk persetujuan pendebitan dan pemblokiran nomor rekening atas nama Tiana Boru Situmorang diketahui bukan hanya di laporan ke Mapolda Sumut, OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara serta DPRD Sumut Siki Komisi C. Tapi kasus yang dimaksud juga telah dilaporkan oleh korban Tiana Boru Situmorang yang didampingi oleh kuasa hukumnya Poltak Silitonga SHMH ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Gubernur Sumut pada Selasa 28 Mei 2024. Hal ini akan segera membongkar habis kejelekan, aib dan kebobrokan pelayanan serta menginjak-injak integritas dan juga nama baik Bank Sumut di kemudian hari. Bukan hanya itu, posisi para pejabat tinggi Bank Sumut saat ini juga disebut-sebut bakal akan terancam untuk ditinjau kembali. Sebab perkara agunan kredit debitur di Ayat Nambara yang masih terus berproses hukum sampai saat ini sudah cukup membuktikan betapa buruknya perilaku para petinggi Bank Sumut yang diduga telah menzolimi, membodoh-bodohi, serta melakukan tipu muslihat terhadap Tiana Boru Situmorang selaku ahli waris debitur atas nama almarhum Thomas Panggabean yang telah membayar lunas tunggakan dan cicilan kredit hingga mencapai hampir 2 miliar rupiah selama 10 tahun. Poltak Silitonga SHMH kuasa hukum Tiana Boru Situmorang berharap kerjasama yang baik dari pihak Ombudsman RI dapat direalisasikan dengan membuat perhitungan dan pertimbangan hukum sesuai cara Ombudsman RI untuk menindak tegas para petinggi Bank Sumut. Dijabarkan Poltak, Tiana Boru Situmorang selaku debitur yang baik telah melakukan kewajibannya melunasi segala bentuk tunggakan dan cicilan kredit almarhum suaminya Thomas Panggabean selama 10 tahun sebesar hampir 2 miliar rupiah. Tetapi agunan kredit yang dijanjikan oleh Bank Sumut akan diberikan kepada Tiana Boru Situmorang sesuai dengan surat persetujuan penyelesaian hutang kredit dan pengambilan agunan kredit atas nama Thomas Panggabean pada tanggal 26 September 2014 yang juga dituangkan dalam notaris akta yang diperbuat dan dikeluarkan oleh pihak Bank Sumut sendiri, namun ternyata sama sekali tidak diberikan. Poltak menambahkan pinjaman itu dipinjam mantan suami kliennya dengan selingkuhannya sebesar 1 miliar rupiah dan telah lunas dibayarkan oleh kliennya meskipun kliennya tidak menikmati uang pinjaman tersebut. Poltak juga berharap supaya penegak hukum netral dan tetap memproses pengaduan ini supaya nyata dan jelas siapa yang salah serta jangan terjadi lagi hal seperti yang dialami oleh Tiana Boru Situmorang di kemudian hari terhadap debitur-debitur lainnya. Karena Bank Sumut adalah bank kebanggaan masyarakat khususnya Sumatera Utara. Pihaknya juga berharap agar para rekan-rekan media dapat mengkawal kasus ini agar memberikan efek jerah terhadap mafia-mafia perbankan. Kan agunan kan bisakah saya ambil? Yang menandatangani ada yang mengaku-ngaku istrinya. Tapi Bang Sumut mengatakan, oh tidak apa-apa, bayar ibu aja, nanti agunan sama ibu. Kan itu loh. Ibu ini yakin dan percaya dengan kata-kata itu, namanya ibu ini hanya tamat SD. Kalau memang sama saya agunan, ya biarlah saya bayar, tidak apa-apa. Dan juga didukung oleh ahli waris yang lain. Itu kan anak-anaknya mengatakan itu kan bapak kami. Nanti jadi jelek namanya di bank, walaupun tidak ada uang itu sama kita katanya. Jadi akhirnya maulah ibu ini membayar. Tapi datang ibu ini ngomong kepada pihak banknya, kepada direkturnya saat itu pimpinannya, buatlah surat pernyataan yang menyatakan ketika saya bayar nanti tunggakan itu dan hutang itu, bahwa saya yang berhak mengambil jaminannya. Dibuatlah surat itu. Ada surat yang dibuat oleh Bank Sumut yang menyatakan bahwa ketika ibu ini membayar hutang dan juga tunggakan mantan suaminya, maka ibu inilah yang akan menerima surat agunan tadi, sertifikat itu. Disuruh lagi dibuat di notaris. Ada 2 surat pernyataan dibuat oleh Bank Sumut di notaris.
untuk meyakinkan ibu ini bahwa ibu ini akan mengambil akunan itu. Ternyata ibu ini yakin dengan bujuk rayu tadi, dengan tipu-tipu tadi, kan gitu loh. Ibu ini juga udah tahu bahwa dia tidak ada mendatangani dan tidak ada hubungan dengan istilahnya pinjaman itu. Tapi karena bujuk rayu daripada Bang Sumut, akhirnya ibu ini menyelamatkan kerugian Bang Sumut yang hanya 1 miliar dibayar jadi 2 miliar gitu loh. Seharusnya kan ketika debitur itu mengalami permasalahan dalam pembayaran, Bang Sumut kan harus melakukan yang hanya cuma dipinjam 1 miliar. 2022 lunaslah hutang ini. Datanglah ibu ini dengan senang hatinya karena kembalinya harta warisannya, surat-surat tanahnya, keringat dia kepada pangkuannya. Itulah harapannya yang sempat sudah diagunkan oleh mantan suaminya dengan selingkuhannya. Dengan datang membawa semua surat-surat tadi yang dari akte-akte notaris, surat pernyataan, kartu keluarga, surat istilahnya ahli waris yang menerangkan ahli waris, KTP dan kartu keluarga. Datang Bang Sumut, oh tidak bisa. Jadi ini surat yang dibuat Bang Sumut ini, kok bisa ini ada? Datang pimpinan Bang Sumut mengatakan itu salah prosedur. Enak kali mengatakan begitu. Salah prosedur apanya? Itulah yang menjadi keprihatinan kita. Makanya kita melaporkan penipuan, penggelapan dan juga pemalsuan yang dilakukan oleh Bang Sumut, yang diduga dilakukan oleh Bang Sumut terhadap ibu ini. Maka tadi kita sudah diperiksa hampir dari jam 2 sampai jam 7 ya. Iya. Ya, ibu ini telah memberikan keterangan di penyidik Polda. Ya. Dari Medan, Okta Junus TV melaporkan.